Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ilyas. Kali ini adalah presentasi implementasi IoT berbasis Arduino. Saya mengambil dalam sebuah jurnal dengan judul Sistem Kontrol Suhu dan Kelembapan Ruangan Server menggunakan Arduino Uno RF3 berdasarkan implementasi IoT. Menjaga suhu dan kelembapan pada ruangan server itu sangat penting, di mana kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dari perangkat keras. Ya, tentu sama-sama kita ketahui bahwa server itu, apalagi yang ada di data center, haruslah bekerja selama 24 jam tanpa henti. Dan itu tentunya menghasilkan panas yang sangat luar biasa gitu. Apalagi servernya bukan hanya satu biasanya. Maka dari itu diperlukan atau sangat diperlukan sistem pendinginan yang mumpuni. Karena jika tidak, bukan hanya perangkatnya saja yang panas, tapi juga bisa mengalami kerusakan. Begitu secara hardware maupun data-data yang ada di dalamnya. Cuman yang jadi permasalahannya, seorang user PIC server atau yang menangani server tersebut kan nggak selalu ada di ruang servernya gitu. Bisa jadi entah lagi ada urusan atau gimana gitu kan, atau ada permasalahan yang terjadi di luar jam kontrol. Padahal server itu harus selalu dikontrol karena dengan alasan yang sebelumnya disebutkan, server itu harus tetap dingin. Nah, maka dari masalah tersebutlah di sini seorang peneliti yang menulis jurnal ini memberikan sebuah ide gitu kan, yang dimana dia ingin membuat sebuah alat yang bisa memonitoring secara real time keadaan suhu dan juga kelembapan, dan juga memberikan alert atau peringatan ketika terjadi masalah pada suhu dan juga kelembapannya, dan juga dapat mengontrol hardware-nya yang bertugas untuk mengontrol keadaan suhu kelembapan. Nah, jadi secara ringkasnya dia ini ingin membuat sebuah sistem gitu ya untuk bisa memonitoring keadaan suhu atau kelembapannya gitu. Jadi nggak selalu harus berada di ruang servernya. Kita bisa mengontrolnya dari jarak jauh jika kita berada di luar. Untuk membuat sistem itu kita membutuhkan beberapa komponennya. Ya, di sini seperti kita memerlukan Arduino Uno-nya RF3 yang dimana itu diletakkan di ruang servernya gitu sebagai penghubung antara sensor suhu dan juga ruang kontrolnya. Lalu kita juga menggunakan satu buah sensor suhu yang menggunakan DHT22, di mana itu berfungsi sebagai penangkap suhu dan juga kelembapan di ruangan servernya. Dan tak lupa pula kita menggunakan relay dengan 4 pin yang berfungsi sebagai penghubung ke alat pendingin ruangan atau AC, dan juga alat pengatur kelembapannya atau humidifier. Berikut merupakan requirement atau persyaratan atau bahan-bahan komponen-komponen yang diperlukan. Ya, yang pertama tadi adalah Arduino Uno. Jadi Arduino Uno itu adalah sebuah papan microcontroller yang berdasarkan Atmega 3284, di mana Arduino Uno ini memiliki 14 pin input, output, dan seterusnya. Pokoknya yang jelas ini merupakan microcontroller. Selain Arduino Uno, seperti kita kenal ada Raspberry Pi, ada ESP8266, ada Wemos, dan lain-lain sebagainya.
Lalu kita juga memerlukan sensor suhunya DHT. Sensor DHT22 ini juga merupakan sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Sensor ini juga sangat mudah digunakan bersama dengan Arduino. Jadi jika menggunakan suhu DHT, sensor suhu DHT22, maka direkomendasikan juga menggunakan microcontrollernya Arduino. Karena juga sensor DHT22 ini dia memiliki stabilitas yang sangat baik, serta adanya fitur kalibrasi yang sangat akurat. Lalu kita juga menggunakan relay tadi. Relay itu adalah suatu peranti yang bekerja berdasarkan elektromagnetis untuk menggerakkan sejumlah konektor yang tersusun atau sebuah saklar elektronika. Jadi dia sebagai saklar lah kalau di dalam kehidupan kita gitu. Seperti dia fungsinya untuk meng-on ataupun meng-off-kan atau mematikan, menyalakan atau mematikan arus listrik. Lalu kita juga menggunakan resistor. Mungkin untuk resistor sendiri ini sudah sangat familiar bagi sebagian besar kita gitu kan. Apalagi yang yang jurusannya elektronika. Jadi resistor ini merupakan salah satu komponen elektronika yang dimana berfungsi sebagai hambatan terhadap arus listrik. Nah, jadi resistor ini sebagai hambatan dan dimana dia ini setiap resistor memiliki gelang yang berwarna gitu. Ada kalau nggak salah hijau, ada kuning, ada orange dan lain sebagainya. Dan tentunya gelang itu memiliki fungsi karena setiap warna pada gelang tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. Yang dimana setiap warna itu kita gunakan untuk mencari nilai hambatannya dengan rumus dan dengan sebuah rumus. Lalu berikut ini merupakan alur sistemnya. Bisa terlihat pada ini ya, dimulai dari user atau PC-nya yang membuka aplikasi web. Jadi kita menggunakan aplikasi web maupun juga Android. Lalu dia setelah membuka aplikasi itu maka akan tampillah suhu dan juga kelembapan atau keadaan suhu dan kelembapan pada server tersebut. Lalu jika yang terlihat di sini, jika suhunya itu kurang dari 15 derajat Celcius atau lebih daripada 20 derajat Celcius, maka aplikasi akan mengirimkan notifikasi peringatan untuk si user PIC-nya ini untuk memperbaikinya karena itu tidak normal. Baru dan seterusnya. Ini ada kirim perubahan AC on dan menerima perintah dan lain-lain. Dan sebelah kanan ini juga merupakan diagramnya, berbentuk diagram tadi. Nah, dari usernya login dulu, habis itu dia melihat grafik dan seterusnya. Dan berikut ini merupakan rancang arsitekturnya. Bisa kita lihat di sini ada penggunaan Arduino Uno, ada Ethernet Silk-nya, ada penggunaan internet karena sistem IoT ya. Lalu juga di sini ada servernya berupa database, ada sensor suhunya dan lain-lain. Dan juga ini di sebelah kanan adalah gambar dari arsitektur aplikasi webnya dan Android. Kita yang dimana kita memiliki server untuk database-nya yang dihubungkan ke internet, dan dari internet inilah kita bisa meremote melalui PC client dan juga smartphone kliennya. Dan ini rancang hardware-nya atau susunan dari hardware yang digunakan
di mana ada 7 komponen ya. Yang pertama itu nomor 1 adalah Arduino yang menggunakan Arduino Uno Rev3. Yang nomor 2 ini yang putih yang adalah Ethernet Shield-nya. Lalu yang ini Ethernet Shield-nya. Lalu yang nomor 3 ini adalah LCD-nya yang dimana fungsinya untuk menampilkan output yang biasanya dari sensor suhu maupun notifikasi lainnya. Baru yang nomor 4 ini ada sensor suhunya ya yang ditancapkan di breadboard. Nah, nomor 5 ini yang putih ini yang besar ini merupakan breadboard-nya untuk menancapkan atau meletakkan komponen-komponen lainnya. Lalu juga kita menggunakan resistor yang tadi telah dijelaskan untuk sebagai penghambat. Lalu kita menggunakan relaynya sebagai saklar. Dan sebelah kanan ini juga merupakan tampilan daripada hardware AC dan humidifier-nya menggunakan fan atau kipas ini ya untuk pengujian. Nah, berikut ini merupakan halaman login yang berada di web. Bisa terlihat di situ halaman login ini menampilkan halaman untuk kita login ya. Yang dimana di halaman itu kita bisa memasukkan sebagai user maupun juga sebagai admin. Dan di halaman ini pula terdapat tampilan statik dari grafik secara real time-nya. Bisa terlihat di sini. Lalu selanjutnya di gambar 12 ini merupakan halaman home usernya. Bisa terlihat di sini ada sebuah grafik ya, di sini ada suhunya juga kelembapannya. Dan begitu pula yang pada admin, ini user, ini admin. Lalu juga kita ada di sini gambar alarm keadaan suhunya. Pada bagian ini alarm suhu dan kelembapan terletak di posisi header-nya. Ya, di posisi header di atas, di mana bagian alarm ini menampilkan keadaan suhu dan kelembapan apabila terjadi masalah, dan juga pada alarm ini pula dilengkapi dengan audio yang berformat MP3. Nah, kalau yang sebelumnya itu adalah tampilan pada webnya, kali ini kita diperlihatkan tampilan pada aplikasi Android-nya. Bisa terlihat di gambar 15 ini terdapat tab temperaturnya. Pada halaman ini terdapat 3 tab ya, yaitu temperatur, grafik, dan juga akses usernya, di mana halaman utama ditampilkan pertama secara default, yaitu tab temperaturnya. Lalu yang di gambar 16 kita diperlihatkan grafiknya yang menampilkan data suhu dan juga kelembapan. Lalu yang di 17 kita ini adalah tampilan loginnya, halaman loginnya untuk kita bisa login sebagai user. Di 18 ini bisa terlihat menampilkan kondisi power dari perangkat AC-nya dan juga kelembapan, baik yang sedang bekerja maupun tidak. Menu ini juga hanya bisa diakses oleh user PIC-nya. Jadi tergantung dari mana kita login ya. Kalau misalnya kita login sebagai admin atau user PIC-nya, maka kita bisa mengakses di sistem kontrolnya ini. Lalu di gambar 13 ini, tunggu salah.
Di gambar 19 tampilan user preference-nya. Ini di daftar user preference ini merupakan aksi yang diarahkan ketika login sebagai admin. Ya, jika kita login sebagai admin, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan data, mengupdate ataupun menghapus data. Jadi untuk aksesnya akan lebih lengkap jika dibanding dengan kita login sebagai user biasa. Lalu di gambar 20 ini merupakan display atau notifikasi, adalah tampilan jika adanya notifikasi, dan bisa terlihat di sini notifikasinya suhu batas normal, segera rubah AC gitu kan. Nah ini adalah nanti kalau misalnya ada alert gitu kan, maka dia akan ditampilkan seperti ini. Lalu juga di sini gambar 21 screen display notification-nya, jika kita lihat ini adalah tampilan jika ditampilkan pada layar jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi tanpa kita buka aplikasinya, dengan kita menggulirkan di HP kita, itu dia akan menampilkan notifikasi seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini notifikasi yang ada di dalam aplikasi, ini adalah notifikasi ketika kita nggak membuka aplikasinya. Mungkin segitu saja. Sebenarnya ada beberapa pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, cuman nggak saya tampilkan. Cuman yang jelas seperti inilah bentuk gambaran baik itu komponen-komponen yang diperlukan maupun konsep daripada sistem IoT-nya. Ya, tentunya dengan adanya sistem seperti ini akan mempermudah juga bagi para PIC atau yang penanggung jawab server ya, untuk bisa mengontrol dan juga memonitoring server. Ya, tentu jika servernya nggak ada masalah, yang diuntungkan juga kita gitu kan sebagai user. Karena kalau misalnya ada masalah pada server, maka kita juga yang akan terimbas masalahnya. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.